Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya menghormati keputusan Rosan Ruslani yang mengundurkan diri dari jabatan Wakil Menteri BUMN II karena menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. "Saya hormati keputusan Pak Rosan, dan saya sudah diskusi internal di kementerian," kata Erick di Jakarta, Sabtu 28 Oktober 2023. Erick memastikan bahwa Kementerian BUMN tidak akan memiliki wamen baru untuk menggantikan Rosan. Posisi tersebut, kata Erick, cukup diisi oleh Kartika Wirjoatmojo yang saat ini menjabat sebagai Wamen BUMNI. Terkait keputusan tersebut, menurut dia, pihaknya juga sudah melapor kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi. "Saya sudah lapor Bapak Presiden, bahwa satu saja wamennya, Pak Tiko, Kartika Wirjoatmojo, yang selama ini juga beliau, kebetulan kemarin beliau lagi tour of duty. Jadi cukup satu, saya juga nggak kemana-mana. Kita fokus dengan pekerjaan yang ada," kata Erick. Diketahui, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat pengunduran diri dari Wakil Menteri BUMN Rosan Ruslani pada 24 Oktober 2023. Merespon permohonan tersebut, Presiden mengabulkan dengan mengeluarkan keputusan Presiden, Kepres, pada 25 Oktober 2023 yang menyatakan Rosan diberhentikan secara hormat. Diberitakan sebelumnya, Rosan ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional bakal Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diketahui dari pernyataan Prabowo saat berpidato di hadapan jajaran elit partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju, KIM, serta para pendukung dan simpatisan sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Rabu, 25 Oktober 2023. "Yang saya hormati, Bapak Rosan Ruslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju," kata Prabowo disambut riuh tepuk tangan hadirin. Sesaat setelah menyapa Rosan, Prabowo menyebut nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang belakang diketahui diangkat sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran untuk mendampingi Rosan. Rosan sendiri baru 3 bulan masuk Kabinet Indonesia Maju setelah ditunjuk Jokowi sebagai Wakil Menteri BUMN. Rosan Ruslani diangkat sebagai Wamen BUMN pada Senin, 17 Juli 2023, yang lalu. Saat itu, Rosan menggantikan Pahala Mansuri yang digeser untuk menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Rosan pun dilantik bersamaan dengan Pahala Mansuri. Bersamaan dengan Rosan, Ketum Projo Budi Aris Setiadi juga dilantik menjadi Menteri Kominfo menggantikan Johnny G. Plate yang terseret kasus korupsi. Pria yang memiliki nama lengkap Rosan Perkasa Ruslani ini merupakan seorang pengusaha asal Jakarta yang dikenal sebagai pendiri perusahaan Recapital bersama Sandiaga Uno dan Hasbi Hafani. Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, Rosan pernah menduduki sejumlah jabatan baik di perusahaan swasta maupun di perusahaan BUMN. Di antaranya, dia pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Indonesia Tbk, Bank BTPN, periode 2005 hingga 2007 dan Komisaris LaTV Media Karya, atau TV One. Dalam perjalanan karirnya, Rosan juga pernah terpilih sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, untuk periode 2015-2020. Di sela-sela dia menjabat sebagai Ketum Kadin, Rosan kala itu sempat membantu dalam pemenuhan vaksin saat pandemi COVID-19. Ia juga terjun ke dunia politik dan menjadi bagian dari Tim Kampanye Nasional, TKN, Jokowi Ma'ruf Amin pada kampanye Pilpres 2019 hingga 2024. Atas jasanya tersebut, Rosan diangkat Jokowi sebagai Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat yang dilantik pada 25 Oktober 2021. Selain menjabat Wamen BUMN, Rosan Ruslani ditetapkan menjadi Wakil Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, sejak 25 Juli 2023. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.